Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam program Juru Bicara. World Water Forum ke-10 akan segera berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Mengusung tema Water for Shared Prosperity, forum ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan global untuk membahas solusi terhadap krisis air yang semakin memprihatinkan. Bagi Indonesia, hal ini juga menjadi bukti bahwa negara siap untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya menjaga kelestarian sumber daya air dunia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 2,3 miliar orang di seluruh dunia masih hidup tanpa akses ke air minum yang aman dan 4,2 miliar orang mengalami kekurangan air minum yang parah, setidaknya 1 bulan dalam setahun. Krisis air ini diperparah dengan perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan populasi yang terus meningkat. World Water Forum 2024 adalah kesempatan penting bagi Indonesia dan dunia untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi krisis air global. Lantas, mampukah forum ini menjadi momentum bagi para pemimpin dunia, pakar air, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk bertukar ide, pengalaman, dan solusi dalam mengatasi krisis air? Pemirsa, tinggal beberapa minggu lagi pelaksanaan Forum Internasional World Water Forum akan dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Dan tentu pemerintah dalam hal ini sudah melakukan berbagai persiapan untuk bisa menyukseskan pelaksanaan WWF yang ke-10 ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih jauh seperti apa persiapan yang telah dilakukan terkait dengan WWF, saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom kepada Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik Pak Dirjen, ini meskipun sudah berulang kali kita mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan WWF, sebelum kita mengetahui saat ini seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah, ini boleh Pak Dirjen sampaikan dulu pada pemirsa sebenarnya seberapa penting pelaksanaan WWF yang ke-10 ini Pak Dirjen? Ya, jadi World Water Forum merupakan pertemuan 3 tahunan yang diselenggarakan oleh World Water Council atau WWC dan tuan rumah penyelenggaranya. Artinya yang menyelenggarakan itu WWC dan tuan rumah negara tempat WWF dilaksanakan. Nah, pertemuan ini pertama kali diselenggarakan tahun 1997. Tujuannya apa? Tujuan umumnya adalah untuk menyatukan komunitas dan pemangku kepentingan untuk bertemu, berdiskusi, berkolaborasi, menggagas ide-ide dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan global di bidang air, di bidang sumber daya air. Nah, karena itu pesertanya ini akan datang dari berbagai organisasi, ada organisasi multilateral, pemerintahan, atau pemangku kepentingan politik, kemudian akademisi, masyarakat sipil, kemudian swasta juga. Dan pada 9 penyelenggaraan sebelumnya, pertemuan ini bisa menghadirkan, ya bukan cuma ratusan, ya, tapi sampai ribuan. Ya, misalnya di Indonesia sendiri ini yang sudah mendaftar untuk mengikuti World Water Forum ke-10 di Bali 18 sampai 25 Mei, sampai Jumat pekan lalu itu sudah 1.300. Jadi sudah melampaui 1.000 ya. Jadi di atas ratusan lah berarti ya. Bahkan kita juga punya target bisa menghadirkan 17.000 peserta. Belum lagi ditambah dengan media yang meliput ataupun wartawan yang meliput. Nah, tujuan WWF World Water Forum yang pertama adalah meningkatkan ya kesadaran akan pentingnya sumber daya air dalam kebijakan politik. Jadi water is politics gitu kira-kira ya. Jadi air adalah politik. Jadi air ini memerlukan keputusan ataupun kebijakan politik dari pemerintah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran di antara para pengambil keputusan profesional dalam bidang pengelolaan sumber daya air, termasuk juga kita dorong
concern ataupun kesadaran media dan masyarakat secara umum mengenai pentingnya isu air atau isu sumber daya air. Kemudian yang ketiga, mendukung pembahasan yang mendalam dan mengarahkan kepada resolusi penyelesaian permasalahan sumber daya air. Yang keempat, menyediakan wadah untuk bertukar pikiran, bertukar pandangan, informasi, pengetahuan, gagasan tentang treatment ataupun pengelolaan sumber daya air. Yang kelima, tentu untuk menghadirkan pengetahuan tentang potensi, solusi, tantangan, dan penilaian mengenai persoalan sumber daya air secara global. Dan yang terakhir, melahirkan komitmen politik. Jadi berkaitan dengan yang pertama, mengenai perbaikan manajemen sumber daya air. Baik, berarti penting sekali WWF ini dilaksanakan untuk bisa berbagai kepentingan, berbagai dari pemangku kepentingan dari berbagai negara juga untuk bisa mengeluarkan kebijakan terkait dengan sumber daya air dan juga hal lainnya. Pak Dirjan, tentunya Indonesia sebagai tuan rumah WWF ke-10 kali ini memiliki misi. Nah, misi dari Indonesia pada WWF kali ini apa, Pak Dirjan? Ya, ada beberapa misi tentu saja. Yang pertama adalah ini menjadi arena, ya, World Water Forum ke-10 di Bali nanti itu menjadi arena ataupun momentum yang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan kontribusi kita dalam pengelolaan sumber daya air. Karena itu nanti di World Water Forum para peserta akan diajak ke sejumlah lokasi untuk menunjukkan betapa Indonesia adalah negara yang sangat concern dengan manajemen sumber daya air. Misalnya mereka akan diajak ke Jatiluwih, ya Jatiluwih ini adalah persawahan, ya kemudian diajak ke Museum Subak, ya Bali punya kearifan lokal, ya bagaimana pengairan pertanian dengan sistem subak. Ya ini penting untuk menunjukkan bahwa sesuai dengan temanya ini kan water for shared prosperity, ya, jadi air untuk kesejahteraan. Nah kemudian Indonesia juga akan berbagi pengalaman, ya tentu bukan cuma Indonesia ya, tapi negara lain juga akan berbagi pengalaman, tetapi bedanya Indonesia bisa memperlihatkan secara langsung ya pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan sumber daya air. Misalnya bagaimana pengalaman kita dalam merevitalisasi Sungai Citarum yang tadinya tercemar luar biasa, sekarang menjadi lokasi pariwisata air misalnya. Jadi bagaimana kita mengubah yang buruk menjadi yang baik begitu dalam konteks air. Kemudian dia juga akan menjadi tonggak percepatan pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, terkait air bersih dan sanitasi layak melalui kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas permasalahan air. Indonesia mendorong 4 poin yang bisa disepakati menjadi Ministerial Declaration, yaitu penetapan World Lake Day atau Hari Danau Sedunia, kemudian pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience, pengurus-utamaan water management for small islands, kemudian penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Action. Jadi kita ini ingin setiap event internasional itu ada concrete deliverables-nya. Jadi ada aksi ya maupun kebijakan konkret yang bisa dihasilkan. Kemudian kita juga ya ada usulan lain ya, pembahasan poin terakhir adalah ya kita ingin empat hal tersebut disepakati ya dengan latar belakang masing-masing. Ya misalnya akan ada proyek-proyek nanti yang bisa dikolaborasikan dalam hal pengelolaan sumber daya air. Baik, tentu banyak hal yang akan dibicarakan nantinya pada World Water Forum ke-10 di Bali. Namun kita juga ingin mengetahui Pak Dirjan seperti apa saja agenda yang akan dilaksanakan pada forum internasional ini. Namun kita jeda pariwara sejenak, Pak Dirjan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.